Saudara, ini suasana menjelang sholat subuh di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang saat ini mendidik santri pria sebanyak 210 orang dan santri putri sebanyak 230 orang. Pondok pesantren ini berada di Kelurahan Panang, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Sopeng, sekitar 7 km dari pusat kota Watan Sopeng. Ayat keempat, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Luqman berkata, Hai anakku, dirikanlah salat dan serulah berbuat baik dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpa. Sesungguhnya hal itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Quran surah Luqman ayat 17 dari kitab Bayan Al-Quran. Ayat ini menyebutkan dengan jelas beberapa hal penting yang menjadi penyebab tercapainya kebahagiaan yang sempurna. Sayangnya, kita justru melalaikannya. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Bahkan perintah sholat sebagai amalan yang terpenting setelah iman juga sudah banyak dilalaikan. Banyak kaum muslimin yang sudah tidak melaksanakan sholat. Mereka yang sudah sholat pun tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, terutama sholat berjamaah. Padahal berjamaah merupakan bagian dari menegakkan sholat. Ini suasana setelah sholat subuh. Para santri melanjutkan hafalannya. Pondok pesantren ini terbilang cepat berkembang karena memasuki tahun kedua telah mendidik hampir 100 orang santri. Setiap santri wajib mengikuti program hafal Quran yang pada umumnya dilaksanakan setelah sholat subuh dan sholat isya. Saat ini Pondok Pesantren Al-Ihsan tidak hanya dilirik oleh penduduk sekitar pondok dan penduduk di daerah Sopeng, tetapi juga banyak dari luar provinsi seperti dari Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Hal itu menunjukkan bahwa banyak di antara orang-orang berpendidikan memasukkan putra-putrinya di sini, seperti bidan, polisi, tentara, dan camat. Kegiatan ini menjadi rutin. Mereka harus mempersiapkan ruang kelas sebelum mata pelajaran dimulai. Ini pula menjadi ciri khas pesantren Al-Ihsan, karena ruang tidur sekaligus berfungsi sebagai ruang belajar. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mengefektifkan penggunaan ruangan, juga membiasakan santri menjaga kebersihan dan kerapihan. Para santri mengerti kata filosofi gotong royong. Mereka bekerja bersama secara mufakat untuk mencapai tujuan yang positif yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat kerja gotong royong dalam pesantren ini telah dirasakan oleh para santri, bahwa setiap pekerjaan bisa cepat selesai, ringan dikerjakan, dan memupuk toleransi antar sesama. Alhamdulillah.
Keluaran Pondok Pesantren Al-Ihsan berijazah aliyah setara dengan SMA. Para santri diharapkan tidak hanya mampu menghafal Al-Quran 30 juz, tetapi juga menjadi dai dan mubalik. Karena itu latihan berceramah mewarnai suasana setelah waktu sholat fardu. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Dengan menggunakan nikmat itu kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya kita jalur mengikuti. Dan dunia ini tidak ada lama. Nabi katakan dalam sabdanya yang artinya umur umatku, kata Nabi, 60 sampai 70 tahun akan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala masih ingin melihat kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan daripada kita. Itulah hadirin yang akan menentukan kita apakah kita ini akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Pondok Pesantren Al-Ihsan telah mencetak lulusan santri sebanyak 600 orang lebih selama 8 tahun. Ketua Yayasan Haji Lahamide mengatakan, banyak lulusan pondok ini menjadi tenaga pengajar di beberapa pesantren, termasuk beberapa di antara mereka mengajar di pesantren Al-Ihsan. Untuk ilmu agama di pondok kita yang tercintai. Inilah Haji Lahamide, selaku Ketua Yayasan Pesantren Al-Ihsan. Kami tanyakan bagaimana perkembangan pesantren ini sejak didirikan tahun 2009 hingga kini tahun 2020. Alhamdulillah sudah berdatangan santri dari berbagai provinsi di seluruh Sulawesi ini, bahkan di luar Pulau Sulawesi ada. Oh ya. Dari Sumatera ada, dari Maluku ada. Sejak kapan kita sebagai ketua yayasan? Dirintis tahun 2009. Tapi program jalan 2011. Oh iya ya. Ya, ketua yayasan sejak dari awal ya sampai sekarang. Iya. Ada kesulitan kita alami? Alhamdulillah, kayaknya kalau ada kesulitannya tidak terlalu sulit. Yang namanya berusaha agama, Allah berikan kemudahan. Iya iya. Kemudian ada berapa anggota sini guru? Gurunya, iya 40-an lebih. Oh iya iya. Ya alhamdulillah alumni pertama mengabdi di pondok sendiri. Alumni pertama, rata-rata yang membantu sekarang alumni pertama. Ya sudah ada juga ya yang nikah dan sebagainya ya. Buat program-program sendiri di kampus sendiri. Iya. Coba kita cerita kenapa kita bisa mengelola santri seperti ini. Alhamdulillah didasari dengan latar belakang melihat keadaan umat banyak jauh dari agama, maka kita musyawarah dengan teman-teman bahwa berpikir buat wadah. Alhamdulillah setelah wadahnya selesai, Allah datangkan santri-santri. Jadi yang pertama itu siapa yang berikan kita dorongan? Ada namanya Ustaz Ismail dari Singkang. Kemudian dari teman-teman yang banyak ini berkecimpung dalam dunia dakwah, yang biasa keluar dari masjid-masjid, dari kampung ke kampung melihat keadaan umat, bagaimana jauhnya umat ini dari agama, dari amal-amal agama. Maka dengan dasar itulah kita berusaha ini bagaimana buat satu wadah untuk menampung anak-anak saudara-saudara kita. Iya. Dan sekarang ini sudah terlihat hasilnya Pak ya? Alhamdulillah sudah banyak hasilnya nampak ya. Ada rencana yang lain nanti ke depan? Ya mudah-mudahan ke depan ya akan dibuka jenjang pendidikan lebih ke atas lagi. Mudah-mudahan nanti bisa di sini buka perguruan tingginya nanti insyaallah. Alhamdulillah. Amin.